Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Haya Az-Zahra dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan sosial emosional, mengenai cara-cara menstimulus rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain pada anak usia dini, khususnya usia 5-6 tahun. Di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak, aspek perkembangan sosial emosional usia 5-6 tahun mengenai rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu tahu akan haknya, mentaati aturan kelas, mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab atas perilakunya demi kebaikan diri sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian rasa tanggung jawab. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum ya, apa sih rasa tanggung jawab itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasa tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi dapat saya simpulkan, rasa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan apabila telah diselesaikan, maka ia terbebas dari kewajiban-kewajibannya. Dalam mengajarkan rasa sikap tanggung jawab pada anak usia dini, sebaiknya dilakukan saat anak masih kecil. Kenapa harus dilakukan saat anak masih kecil? Dikarenakan saat anak kecil yaitu adalah pada masa-masa pembentukan kepribadian anak tersebut, sehingga apabila rasa tanggung jawab telah diajarkan pada anak sejak dini, maka semakin ia dewasa akan semakin bertambah tanggung jawab anak tersebut. Dalam mendidik anak agar mempunyai rasa tanggung jawab, tidaklah mungkin hanya dengan menggunakan penjelasan saja. Akan tetapi, pendidik atau orang tua juga perlu membiasakan langsung dengan melakukan hal-hal yang melatih rasa tanggung jawab. Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan pendidik dan orang tua dalam melatih rasa tanggung jawab pada anak usia dini. Yang pertama, bisa menggunakan metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Biasanya, metode pembiasaan dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Dalam metode pembiasaan, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua atau pendidik untuk menstimulus rasa tanggung jawab pada anak. Yang pertama, bisa menggunakan kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, dalam membantu anak belajar bertanggung jawab dapat dilakukan ketika anak akan belajar membaca dan setelah belajar membaca. Ketika anak akan belajar membaca dan menulis, orang tua atau pendidik dapat meminta anak untuk mengambil buku bacaan dan buku tulis miliknya. Dan ketika sudah selesai belajar, anak harus belajar merapikan tempat dan mengembalikan buku tulis dan buku bacaan ke tempat semula. Kemudian, yang kedua, bisa menggunakan kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan. Misalnya, pada saat anak bermain, anak tidak sengaja menyenggol temannya yang membuat temannya tersebut terjatuh. Kemudian, anak secara spontan meminta maaf pada temannya tersebut.
Nah, yang kedua, bisa menggunakan metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam metode pemberian tugas, dapat mengambil contoh seperti kita bisa menugaskan anak untuk merawat hewan, contohnya kucing. Jadi, anak ditugaskan untuk memberi makan, memandikan, dan mengurusi tempat tidur si kucing. Apabila si anak tidak memberi makan tepat waktu, maka bisa menyebabkan kucing sakit. Nah, di sini adalah sisi tanggung jawab anak mulai berperan. Jadi, anak harus bisa bertanggung jawab untuk mengurusi hewan peliharaannya dengan memberi makan secara teratur, memberi minum secara teratur, memandikannya secara teratur, dan membersihkan tempat tidurnya. Kemudian, juga bisa menugaskan anak untuk merawat tanaman, seperti menugaskan anak untuk menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Apabila tanaman tidak disiram oleh anak, maka tanaman akan layu. Di sini, peran tanggung jawab anak mulai berkembang. Jadi anak mulai berpikir, jika aku tidak menyiram tanaman, maka tanaman akan layu. Nah, dengan begitu, maka anak akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyiram tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut tidak akan layu atau mati. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai cara-cara menstimulus rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Apabila dalam menyampaikan materi banyak salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.